Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Community Bonding Talk SMKD. Oke, baik. Uh, kita kedatangan tamu spesial nih, teman-teman. Karena biasanya kan kalau Community Bonding Talk itu ada dua pembicara. Satu pembicaranya itu dari pemenang coding challenge weekly dan satu lagi itu biasanya teman-teman kita yang mau showcase project. Nah, karena coding challenge kemarin kita libur dulu sepekan dan belum ada pemenang untuk pekan ini, jadi kita datengin nih tamu spesial. Mungkin bukan anggota komunitas, tapi mereka ini adalah representatif dari anak muda, masih seumuran juga sama kita semua, teman-teman. Nanti ada yang namanya Mbak Reza Pramita dan Mbak Nurul Fauziah. Dua-duanya adalah seorang Flutter developer, merupakan Sri Kandi karena mereka wanita. Akhirnya ada juga nih, kalau dari kemarin pematerinya Community Bonding Talk nih jarang banget itu dari cewek. Nah sekarang kebetulan ada dua orang sahabat karib ini yang mereka memang dulunya satu kampus. Ya kalau nggak salah dengar sumbernya mereka dulunya satu kampus dan sekarang punya usaha bersama, yaitu mendirikan sebuah konsultan IT, We Get Tech Asia namanya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita bisa menyaksikan pemaparan dari Mbak Reza Pramita dan Mbak Nurul Fauzia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi kenapa sih saya sama Teh Nurul itu bisa kerja di beberapa perusahaan dan, apa sih yang memotivasi kita mau kerja di beberapa perusahaan itu? Mungkin sedikit cerita aja. Kalau dari saya kenapa saya, memutuskan untuk kerja di beberapa perusahaan itu yang pertama, pas awal saya masuk ke dunia kerja, itu tuh perusahaan pertama saya itu bener-bener hektik banget lah. Ibaratnya saya pernah kerja dari pagi sampai subuh lagi gitu. Ibaratnya Oh, hampir ya, bener-bener dari jam 8 sampai jam 4 subuh waktu itu. Awal banget masuk. Dan dari situ, mungkin karena udah terbiasa dengan apa, tugas yang terus-menerus ada gitu ya sepanjang waktu, pas saya selesai kontrak, saya memutuskan untuk resign dari perusahaan itu dan saya pindah ke perusahaan saya yang sekarang. Nah, di perusahaan saya yang sekarang tuh kebetulan pas awal tugas, Flutter developer-nya tuh bener-bener sedikit banget. Dan mungkin karena udah ada ilmu juga di perusahaan sebelumnya, jadi saya alhamdulillah bisa lebih cepat mengerjakan tugas-tugas itu. Nah, dari situ saya merasa ada bosan juga gitu kan, karena apa, yang biasanya banyak banget, ibaratnya full banget gitu isinya tugas setiap hari, bahkan ibaratnya Sabtu Minggu aja di perusahaan sebelumnya saya tetap bekerja, dan di perusahaan ini bener-bener apa, kosong gitu kebanyakan. Ibaratnya saya kerja aja cuman 1 atau 2 jam aja dalam sehari. Dan oh ya, untuk informasi aja di perusahaan ini tuh, sistem kerjanya itu hybrid, remote ya lebih sering remote sih waktu itu. Jadi, banyak banget waktu luang yang bener-bener ibaratnya bikin saya gabut lah ya, gabut. Dan saya coba ya, baca-baca sosial media tentang IT juga waktu itu. Dan pas lagi saya scroll-scroll di Instagram, itu tuh saya nemu, salah satu sosial media, kalau kalian mungkin udah pada follow atau belum gitu ya, nggak tahu, namanya itu Loker IT. Itu tuh Instagram-nya itu, suka nge-share perihal kerjaan IT atau mungkin pengalaman. Dan kebetulan waktu itu tuh dia suka nanya-nanya perihal pengalaman followers-nya di bidang IT. Dan ada satu postingan yang membahas kalau dia tuh bekerja di beberapa perusahaan. Itu tuh 4 atau 3 gitu perusahaannya. Nah, dari situ mungkin itu tuh salah satu hal yang benar-benar memotivasi saya karena saya membaca di komentarnya itu kayak pada bilang, "Oh ini mah halu doang," gitu. "Oh nggak mungkin, ya kali masa apa programmer bisa kerja di beberapa perusahaan, nanti tipes lah ibaratnya." Kan ibaratnya kita ngoding di satu perusahaan aja
ya tadi kata saya juga pas di awal saya dari pagi sampai pagi lagi. Ya kali maksudnya kita sebagai programmer bisa kerja di beberapa perusahaan dengan job yang lumayan gitu. Nah dari situ itu bener-bener memotivasi saya, masa sih maksudnya nggak mungkin gitu, saya kayak mau ngebuktiin nih ibaratnya, pasti bisa gitu, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini ibaratnya. Nah dari situ langsunglah saya coba ngelamar lagi, eee, ke beberapa perusahaan tapi yang sistem kerjanya juga remote, supaya saya nggak begitu mikirin itu harus ya ke kantor atau gimana. Nah habis itu alhamdulillah di waktu itu di bulan Juni juga, dalam 1 hari waktu itu saya dapat panggilan interview 3, dan alhamdulillah 3-tiganya tuh langsung lolos dan emang sistem kerjanya juga remote. Dan waktu itu berarti tepat di bulan Juni 2022 saya langsung bekerja 4 perusahaan. Harusnya kan waktu itu saya coba-coba dulu maksudnya, cobain dulu A2, tapi ya alhamdulillah Allah tuh berkehendak untuk saya mencoba langsung 4 perusahaan juga langsung waktu itu. Dan pas awal mungkin sebelum saya apa, saya kerjakan, pas baru dibilang keterima nih di semua perusahaan itu, ya emang maksudnya ada kepikiran, "Waduh gimana nih nanti tugas-tugasnya, bakal susah atau enggak, atau nanti gimana?" Gitu. Tapi ternyata alhamdulillah karena dari ilmu ilmu dari perusahaan-perusahaan sebelumnya itu bener-bener ngebantu saya, bener-bener jadi saya pas lagi di 4 perusahaan juga, tetep kerjanya tuh ya sesuai jam kerja gitu. Dari jam 8 sampai jam 6 sore doang, walaupun itu 4 perusahaan gitu. Nah, jadi intinya apa, yang memotivasi saya bisa kerja di beberapa perusahaan itu, yaitu salah satu konten dari Adwoker IT, di mana orang-orang itu banyak yang kayak bilang, "Nggak mungkin lah." Nah, di situ lah yang memotivasi saya kalau ibaratnya apalagi maksudnya cewek gitu ya, bisa juga kerja di beberapa perusahaan dan ya tanpa harus mengorbankan waktu-waktu lainnya juga gitu. Oke, mungkin itu dari apa, motivasi saya kenapa saya bisa kerja juga di beberapa perusahaan. Kemudian kedua, kelebihan dan kekurangan kerja di beberapa perusahaan. Kalau kelebihannya yang pertama tuh, yang pasti lebih banyak uangnya, karena kalian nggak mengandalkan dari satu, pekerjaan aja. Jadi ibaratnya misal di sini belum gajian, nah kalian bisa nge-handle juga dari perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi alhamdulillah waktu itu saya juga pernah ngalamin pas saya kerja di beberapa perusahaan juga, di salah satu perusahaan ada ya sempet, gajinya tuh, terlambat lah. Nah, di saat temen-temen saya maksudnya dia, "Aduh gimana nih nanti bayar kosan, soalnya gajinya telat bla 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 bla." Dan di situ alhamdulillah saya maksudnya udah bisa nge-handle karena, gaji di perusahaan satunya udah cair gitu. Nah itu salah satu kelebihannya. Terus yang kemudian, nambah ilmu. Jadi, kalau dari yang saya rasakan, ketika saya kerja di beberapa perusahaan tuh, saya merasa, ilmu saya di Flutter tuh terus-menerus bertambah. Karena di yang satu ini projeknya strukturnya kayak gini nih di Flutter-nya, di yang satu ini seperti ini. Jadi semua ilmu itu saya serap terus-menerus, jadi saya selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru di setiap perusahaan-perusahaan yang, tempat saya bekerja. Itu, terus kemudian mungkin itu kali ya, salah satu kelebihannya mungkin nanti Mbak Nurul bisa bantu tambahkan kalau misalnya ada yang kurang. Terus kemudian itu kalau kekurangan dari kerja di beberapa perusahaan itu, yang pertama, kalau yang saya rasakan, kadang, meeting. Jadi kadang tuh susah buat ngatur waktunya. Saya pernah juga ibaratnya, di perusahaan yang pertama meeting, terus di yang satunya juga meeting, dan itu tuh bener-bener bentrok, jadi ya, susah juga kita buat apa, ngatur waktunya kadang. Cuman itu hanya ya kadang-kadang doang sih, nggak terus-menerus ada hal seperti itu. Soalnya, ya meeting itu tuh hanya sesekali aja buat yang tabrakan-tabrakan kayak gitu. Kemudian kekurangan selanjutnya itu ya ya kalian bakal mungkin buat yang belum bisa nge-manage waktu bakal ngorbanin waktu lebih gitu, buat ya biar bisa sesuai deadline kantor kan. Kalau misal kalian nggak mau ngeluangin waktu lebih ya nanti bisa-bisa maksudnya kalian juga bakal dipecat mungkin ya dari perusahaan karena nggak sesuai terus dari deadline.
Oke, mungkin itu kalau buat dari kelebihan dan kekurangan yang saya alamin. Mungkin selanjutnya itu bakal, membahas mengenai tips and gimana sih caranya kerja di perusahaan dan kerja remote. Mungkin yang akan dibahas oleh Mbak Nurul, mangga silakan Mbak Nurul, tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Reja. Oke, dilanjut dari saya untuk membahas tips and trik kerja di beberapa perusahaan ya. Yang pertama mungkin ya, kita langsung aja. Yang pertama yang perlu diperhatikan untuk bisa bekerja di beberapa perusahaan, kalian tuh harus punya waktu yang kosong. Misalkan karena saya kerja remote ya di satu perusahaan, jadi ada banyak waktu yang kosong sehingga saya tuh bisa ada kesempatan bekerja di perusahaan yang lainnya gitu. Jadi itu yang perlu dicantumkan. Ada mungkin kalian kerja yang onsite gitu ya. Sedangkan kerja onsite itu kan butuh waktu full di kantor dari misalnya jam 8 sampai jam 6 sore gitu ya. Jadi untuk kerja di beberapa perusahaan dengan kalian sekarang kerja onsite itu mungkin agak susah gitu ya. Jadi yang pertama kalian harus tahu dulu kebijakan perusahaan kalian tuh kayak gimana. Yang pertama itu kalian remote kah atau onsite kah? Kemudian satu perusahaan yang kalian sedang bekerja itu apakah boleh menerima kalian sebagai individu yang bekerja di perusahaan lain juga gitu. Itu yang kedua ya. Jadi kita juga tidak serta merta bebas untuk kerja semaunya kita gitu. Jadi kita harus mengikuti kebijakan perusahaan juga gitu ya. Terus yang kedua tips and trik kerja di beberapa perusahaan gitu ya, kalian tuh harus melakukan komunikasi yang efektif juga. Jadi kalian jangan sering menghilang atau kalian komunikasinya kurang gitu ya. Jadi kalian harus sering mengabari perusahaan-perusahaan yang kalian lagi kerja di situ gitu ya. Jadi kalian harus efektif juga komunikasinya. Terus kalian juga harus nge-manage rutinitas kalian yang biasanya mungkin kalian bangun yang berapa gitu ya. Nah, di sini kalian harus manage juga, kayak kalian harus kata Mbak Reja gitu ya, manajemen waktu gitu. Kalian harus sesuaikan, misalkan paginya bangun jam berapa, kemudian habis itu kalian harus preparing apa yang mau kalian lakukan, kayak gitu ya. Terus dilanjut tugas-tugas apa aja yang mau kalian kerjakan, perusahaan mana dulu, yang mana prioritas, yang mana minoritas. Jadi kalian harus siapkan itu gitu ya. Terus kalian juga harus siapkan habis itu tempat kerja yang nyaman gitu ya. Semisal saya contohnya karena saya kerja remote, jadi saya bisa kerja di mana saja. Jadi kayak saya bisa kerja di kafe atau di kamar sendiri gitu. Yang penting kalian bisa merasa nyaman ketika kalian bekerja. Nah, tempat yang nyaman itu juga penting sih bagi kalian untuk bisa mendukung efektivitas kerja lebih baik gitu ya. Terus habis itu ya kalian juga harus bisa manajemen waktu yang tadi. Kalian harus sesuaikan mana prioritas, mana minoritas, mana yang harus didahulukan, mana yang urgent kayak gitu. Dan jangan lupa juga kalian untuk selalu jaga kesehatan kalian juga ya. Jangan terus-menerus kerja di beberapa perusahaan gitu ya, dihajar terus gitu ya. Tapi kalian tidak memperhatikan kesehatan kalian, apalagi kesehatan mental gitu. Karena kerja di beberapa perusahaan itu akan banyak sekali tekanan ya dan beban yang salah satunya ya tips and trick mungkin. Mungkin kalau dari Mbak Reja ada tambahan boleh sih ditambahin. Terus kalau tips and trick sih seperti itu ya kurang lebihnya. Habis itu kita lanjut aja ke pembahasan berikutnya. Ini tuh ke pilar kesuksesan karir. Tema ini tuh mungkin akan masuk ke tema yang dibawakan hari ini juga ya. Ada secret career. Nah di situ kayak ini tuh bisa diterapkan ketika kalian mau perusahaan atau kalian bekerja di satu perusahaan, kalian bisa terapkan ini gitu ya. Nah, apa saja sih tips kalian bisa sukses gitu dengan karir kalian? Yang pertama mungkin ya, yang paling penting itu kalian harus bisa beradaptasi. Skill adaptasi ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena ketika kalian bekerja di suatu perusahaan, perusahaan itu punya kebijakan masing-masing, perusahaan itu punya lingkungan masing-masing, punya alur masing-masing, struktur masing-masing. Di situ kalian harus bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan perusahaan tersebut.
Nah, kalian harus bisa mengikuti alurnya. Kalau kalian juga kerja di beberapa perusahaan juga sama. Ketika mungkin di perusahaan yang satu kebijakannya seperti ini, terus kalian bekerja di perusahaan yang satunya kebijakannya berbeda, kalian harus bisa menyesuaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, supaya kalian sukses karir itu, kalian harus punya koneksi yang banyak gitu ya, punya teman yang banyak, teman profesional yang banyak gitu. Karena apa? Karena ketika kalian punya koneksi atau jaringan-jaringan yang banyak, otomatis mungkin kalian ada ide-ide atau mungkin ada kolaborasi bersama mereka untuk membuat suatu produk atau buat perusahaan dan lain-lain, atau buat tujuan yang bagus gitu ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini penting juga, kalian tuh harus terus belajar. Ya, kalau kalian mau sukses dalam karir kalian, kalian harus terus belajar, apalagi ini di dunia IT gitu ya. IT itu akan terus berkembang dan terus berkembang, ada teknologi yang baru dan lain-lain. Nah, di situ kalian harus benar-benar terus belajar gitu ya. Jangan terpaku di satu titik aja. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya, kalau misalkan ini kayak salah satu dasar kehidupan juga, kalian harus punya nilai juga bagi diri kalian. Seperti kalau misalkan kalian menjadi pemimpin atau jadi pemimpin diri kalian sendiri, kalian harus punya nilai gitu. Jadi kalian ciptakan lingkungan yang nyaman bagi mungkin pegawai kalian atau bagi teman-teman kalian, kolega kalian, teman bisnis dan lain-lain gitu ya, atau teman kantor. Jadi kalian harus punya nilai sendiri gitu untuk menciptakan lingkungan yang baik gitu ya. Nah, sehabis itu yang kelima gitu ya, untuk pilar kesuksesan karir itu ada integritas dan etika. Ini tuh contohnya mungkin ya, kalian tuh harus menjadi orang yang jujur, ya dapat dipercaya, bertanggung jawab dan yang lainnya. Karena kalau kalian diemban tugas oleh perusahaan, oleh kolega dan lain-lain, kalian tuh harus mempunyai sikap yang jujur, bertanggung jawab, amanah dan lain-lain gitu ya. Ini salah satu kunci kesuksesan karir, karena kalau misalkan kolega kalian atau teman atau klien gitu ya merasakan kejujuran kalian atau tanggung jawab kalian, maka kalian tuh akan image kalian tuh akan meningkat gitu ya, akan dipercaya oleh banyak orang gitu, salah satunya. Terus mungkin yang terakhir tuh pengalaman pribadi gitu ya. Jadi sedikit cerita gitu. Saya sebelumnya juga bekerja onsite selama 1 tahun di sebuah perusahaan, di mana itu tuh saya nggak bisa keluar sebelum 1 tahun di perusahaan tersebut gitu. Nah, Mbak Reja ini jadi salah satu motivasi saya juga untuk bekerja secara remote dan bekerja di beberapa perusahaan gitu ya. Jadi ketika saya kerja di satu perusahaan dan onsite, saya juga pengen nih kayak Mbak Reja nih, oh kerja di banyak perusahaan, punya banyak pengalaman, ada income yang lebih juga gitu ya. Jadi di situ saya ada keinginan untuk keluar dari perusahaan tersebut dan mencari peluang yang bisa remote gitu ya. Nah di situ ada keraguan sih di dalam hati gitu, kayak bisa nggak ya, ini di perusahaan sekarang udah jadi kartap nih, udah ibaratin enak gitu ya, kalau keluar ibaratin kayak ragu untuk keluar dari zona nyaman gitu. Kalian mungkin juga pernah kayak gitu. Tapi saya tetapkan dalam hati kayak, oh ketika saya keluar dari perusahaan ini, kemungkinan ada banyak peluang yang bakal saya dapat di masa depan. Jadi kalian juga nggak boleh semena-mena gitu ya, tanpa kalian pikir panjang dulu. Jadi kalian harus pikir panjang dulu, ke depannya kalian tuh rencananya mau ngapain gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah punya rencana, sudah analisis rencana kalian ke depannya bagaimana, dan sudah matang dan mantap, baru kalian keluarlah dari perusahaan itu. Jangan ragu-ragu gitu. Kayak gitu sih. Nah, mungkin itu dari pilar kesuksesan karir ya. Tadi ada adaptasi, ada punya jaringan yang banyak, kemudian integritas gitu ya, kepemimpinan atau punya nilai yang baik itu dalam diri sendiri kayak gitu. Dan kalian juga harus punya keyakinan juga sih kayak gitu. Mungkin itu cukup dari. Baik. Ya. Oke. Keren banget penjelasannya. Oke, Mangga, silakan dilanjut aja kalau misalkan masih ada materinya. Kayaknya nih teman-teman udah mulai pada nyiapin pertanyaan, masuk saya nih, karena ini hal yang ini sebuah cerita yang inspiratif menurut saya, dan
ada beberapa pertanyaan yang saya pribadi mau ajukan. Sorry tadi ya. Satu perusahaan aja udah sanggup bikin kita tipes. Ini bagaimana bisa beberapa perusahaan ditangani secara langsung gitu. Oke, silakan Teh Reza atau Teh Nurul mau langsung ke materi nggak apa-apa. Kalau masih ada. Oke. Silakan. Kalau dari saya mungkin sudah cukup ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Reza mungkin. Ya oke, mungkin untuk materi sudah selesai mungkin dari Mas Gali dari kita, mungkin dikembalikan lagi ke moderator. Silahkan. Oke, boleh. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand, open mic, atau kalau malu dengan penampakan wujudnya kalian sendiri silakan di komentar ya. Kalau saya yang pertama yang mau saya tanya ini, berarti ketemunya di ini ya, di satu perusahaan yang sama dulunya ya, Tenul sama Reza ini. Enggak, kebetulan kita satu kampus juga. Oke, ini mungkin pertanyaannya dari Kak Karel. Izin tanya Kak, background pendidikan kakak ini di IT atau lintas IT? Soalnya banyak juga yang lintas, namun sekarang di IT kayak anak esmed banyak yang jadi data scientist. Nah, boleh nih kayaknya kita semua agak kepo nih, gimana Teh Reza sama Teh Nurul ini backgroundnya IT-nya gimana bisa sampai jadi Flutter developer. Silakan. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Kalau saya itu dari Teknik Informatika Unpas. Nah, untuk kenapa bisa jadi Flutter developer nih? Karena waktu itu 2020, 2021 gitu, pas lagi corona, itu tuh Flutter itu belum banyak yang pakai gitu, belum banyak yang belajar Flutter waktu itu. Jadi saya ngerasa tertarik nih buat belajar Flutter. Otomatis saya juga pakai Flutter untuk buat TA sama skripsi. Dari situlah saya memperdalam Flutter dan sampai kerja jadi Flutter developer. Kalau dari saya gitu. Mungkin dari Mbak Reza gimana? Oke, kalau dari saya ya kita emang satu kampus juga, ya sama-sama Teknik Informatika Universitas Pasundan. Mungkin pada tahu juga dari Unpas itu siapa gitu ya? Iya. Mas Andika Gali. Kayaknya anak-anak didikannya Mas Andika Gali. Iya. Mungkin pada tahu juga PPU kan ya. Pesannya sejuta umat. Ya, kita emang udah bareng-bareng juga dari semester awal. Dan kebetulan juga emang skripsi kita emang bareng juga gitu. Jadi emang kita bareng-bareng itu ngerjain project ya mengenai Flutter. Jadi dan ternyata pas lagi memilih karir buat bekerja juga sama gitu, Flutter developer. Oh gitu ya. Jadi pernah kerja di satu company yang sama asalnya atau gimana? Belum, kalau itu mah belum pernah. Cuman Okay. kadang kita kalau misal ada job freelance atau contohnya dari perusahaan tuh kayak enggak kebijakannya tadi yang kata Mbak Nurul tidak begitu maksudnya kita bisa berdua. Nah, kita berdua gitu buat ngerjainnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ramadana. Mau nanya, kalau di perusahaan kan biasanya ada meeting gitu. Nah, kalau ada meet masing-masing perusahaan di waktu yang sama gimana Kak? Nah, buyang yang pasti ya. Gimana Mbak Reza? Mungkin udah sering ya. udah sering ditegur nggak karena ada wujudnya, tapi ketika ditanya kalau ada orangnya. Gimana tuh? Kalau meet karena kerjanya remote kan ya. Kerjanya remote tuh pasti seringnya tuh meet-nya bahas mengenai ya daily kayak lebih ke report atau apa. Nah, ya sering tuh waktu itu dulu juga di waktu yang bersamaan meet-nya. Nah, ngakalinnya buat jadi misal udah waktunya kita buat ngomong, ya kita mute dulu atau enggak keluar dulu lah sebentar dari meet yang satunya. Kita ngobrol dulu, nanti langsung abis itu kita ya join lagi di yang sebelumnya. Nah, waktu itu juga pernah ada pengalaman sih, maksudnya di sini dipanggil. Cuman ya kita harus ngorbanin dulu salah satu gitu. Jadi ya bisa bilang mungkin ya izin dulu kemana, ke toilet atau apa tadi. Gitu paling mungkin dari kasih trik-trik ya. Itu jalanin meetingnya dari berapa device tuh? Dua device sih. Iya, dua waktu itu.
kanan device kiri, kanan yang satu device Iya. kiri, satu device puyeng ya kadang-kadang. Iya betul. Iya, betul betul. Oke, kalau dari, Atau mungkin sedikit Kak tambah gimana? Gimana? ya, sedikit tambahan mungkin kalau dari saya, kalau misalkan perusahaan kalian tuh udah tahu kalian bekerja di beberapa perusahaan, biasanya itu tuh ada keringanan juga. Mungkin kalian bisa atur waktu meeting kalian ke waktu yang lain. Coba komunikasikan dulu sama pemimpin project atau PM dan yang lainnya gitu. Biasanya bisa juga kayak gitu. Ada juga yang fleksibel gitu perusahaannya. Oh, ya betul. Bisa juga gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal kebijakan perusahaan nih, saya boleh tahu nggak nih, dari Teh Nurul atau Teh Reza, gimana sih cara, kita tahu dapat perusahaan itu bisa kebijakannya boleh multi job? Itu gimana caranya, tipsnya? Oke, mungkin dari Mbak Reza dulu apa ya? Oh, Mbak oke. Reza. Ya. Kan pasti nanti awal-awal kita diterima tuh, kalau saya pas awal tuh ngeliat dulu di kontrak ada ketentuan boleh nggak gitu kerja di beberapa perusahaan. Kadang juga kan emang ditulis di di kontrak nggak boleh kerja lebih dari satu, jadi cuma di perusahaan itu. Dan sedangkan waktu itu di kontrak perusahaan saya yang pertama itu tuh nggak ada kebijakan mengenai itu, jadi makanya saya memutuskan untuk coba juga cari part time yang lain, full time yang lain juga. Jadi, nah cuma setelah ya di perusahaan-perusahaan yang lain saya juga bilang, maksudnya saya tetap mau kerja di perusahaan yang ini. Dan kalau mereka menerima, ya udah saya lanjut, kalau enggak ya udah saya lepas gitu sih kalau dari saya. Oke. Berarti memang lihatnya dari kontrak di awal ya, kalau Iya, misalkan nggak dari awal itu, misalkan kalau di perusahaan yang open hiring itu ada tulisannya gitu. Kita boleh, setiap yang hybrid atau yang WFH itu belum tentu ada kebijakan multi job ya sebetulnya, tapi iya lihat dari betul kontrak betul. itu. Iya betul. Banyak banget juga yang Betul. emang dia harus satu perusahaan. Mungkin Nurul bisa jelaskan karena pernah ada pengalaman juga di situ. Oh, gitu. Oh, betul betul. Iya ya, betul. Sebelum kalian masuk ke perusahaan tersebut, kan kalian ada tahap interview tuh. Ada tahap interview, kalian bisa tanyakan di situ apakah boleh gitu bekerja di dua perusahaan atau punya side job, biasanya kita sebutnya side job gitu. Nah, itu ditanyakan dulu, dipastikan dulu pas interview. Habis itu kan kontrak keluar kalau misalkan lanjut. Nah, di kontrak juga dipastikan kalau di situ tuh nggak ada kebijakan tentang nggak bisa bekerja di perusahaan yang lain. Jadi harus kayak gitu. Ya saya juga punya pengalaman yang onsite itu kan nggak bisa bekerja di perusahaan yang lain gitu, nggak bisa double job. Makanya saya keluar dan saya cari perusahaan yang memang bisa double job kayak gitu. Gitu sih. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini di atas ada dari Hilmi ya. Mau nanya, menurut kakak enakan WFH atau WFO atau hybrid? Menurut pengalaman nih, udah jelas-jelas ya kayaknya. Enakan WFA ya kayaknya. Iya. Mungkin Enakan boleh WFH. saya jawab dulu ya. Boleh, silakan. Iya, karena saya pernah kerja onsite gitu ya. Ada beberapa yang bisa di-highlight. Kalau misalkan kita kerja WFO, itu tuh ada beberapa biaya yang dikeluarkan kan ya, misalkan biaya transportasi, biaya Yes. makan, biaya jajan gitu ya, dan lain-lain. Ada yang lain juga. Terus waktu, misalkan kalau kita di kantor kan udah selesai tugas, itu tuh kayak ada waktu luang, tapi kalau kita mau ngerjain yang lain tuh nggak enak gitu ya. Nah, kalau di rumah atau WFH itu kita bisa mengisi waktu luang kita dengan ngerjain yang lain. Kalian juga bisa ngisi waktu luang untuk belajar juga kayak gitu. Jadi WFH juga memangkas biaya-biaya yang keluar kayak gitu. Mungkin atau baru ada tambahan. Ya kalau untuk milih mah lebih milih kerja di rumah aja gitu ya. Karena emang nggak tahu sih, padahal saya maksudnya tipe ekstrovert gitu orangnya. Harusnya kan ekstrovert tuh lebih suka kayak sosialisasi sama orang-orang, cuman
Pas lagi ngoding, kayak mungkin saya mendadak berubah menjadi introvert gitu. Saya kayak nggak bisa diganggu dulu gitu. Karena emang Fokusnya pas lagi ngoding itu benar-benar butuh apa, fokus gitu ya. Apalagi kondisi ketenangan. lagi kerja di iya, kondisi lagi kerja di beberapa perusahaan, jadi emang benar-benar waktu butuh suasana yang hening. Kan kalau di kantor tuh nanti ada ribut di sini, ngajak sini, ngajak makan ini, bla 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 kayak gitu. Itu mungkin ya. Kalau dari saya. Ada pertanyaan lagi dari Rifan. Izin tanya Kak, kan Kakak kerja di beberapa perusahaan nih. Kira-kira Kakak bisa memanage waktu untuk mengerjakan proyek dengan yang lainnya bagaimana? Maksudnya lebih ke sistem kerjanya seperti apa kali ya? Saya ada satu proyek, kadang udah mau mati muda. Seperti itu katanya. Jadi ini cara mengakali kayak project manajemennya kayak seperti apa yang digunakan sistemnya. Yang diterapkan oleh tiap perusahaan kan beda juga ya, beda-beda kan. Itu gimana nih Iya betul. kalau sebagai Flutter developer, Teresa sama Tenulo gimana nih? Mungkin dari saya dulu. Boleh. Kalau dari saya tuh biasanya saya harus define dulu sih tugas-tugas misalkan di hari besok tuh apa aja. Terus di situ saya prioritaskan mau yang mana dulu. Dan misalkan itu kalau lagi urgent saya kerjain yang mana dulu. Dan misalkan kalau ada deadline-nya jam berapa, nah itu dicatat dulu juga. Nah, biasanya kalau memang deadline-nya mepet gitu ya, saya akan bangun pagi, terus ngerjain yang itu dulu, habis itu udah selesai ngerjain yang lain. Nah, kalau bisa tips juga, kalau kalian kerja di beberapa perusahaan terus ngerjain tugas, kalau bisa itu tuh kalian cepat ngerjainnya. Kalau bisa misalkan satu fitur 1 sampai 2 jam tuh udah selesai gitu. Jadi untuk waktu lainnya kalian bisa ngerjain di yang perusahaan satunya kayak gitu sih. Kalau dari saya, mungkin dari Mbak Reja ada tambahan mungkin. Oke. Kalau dari saya tips and triknya itu yang pertama, sebelum saya kerja di beberapa perusahaan juga, maksudnya saya lihat dulu dari segi kemampuan saya dan tugas-tugas yang dari perusahaan yang utamakan ya. Dicek dulu maksudnya nanti saya bakal sanggup nggak buat kerja di beberapa perusahaan. Dan kalau misal dari segi kerjaan di sana masih bisa kita handle dengan beberapa proyek yang lain, di skill juga kita ya mumpuni. Saya makanya waktu itu coba buat kerja juga di beberapa perusahaan. Jadi intinya kalian tuh harus kalau kerja di beberapa perusahaan tuh dengan beberapa project harus lebih cepat juga ngerjain project-projectnya. Nah, itu berarti skill kalian juga harus lebih ditingkatkan lagi. Entah dari kan kalau di Flutter itu lebih seringnya itu slicing sama implement API gitu kan. Tugas utama dari Flutter developer. Nah, kalau misal kalian ibaratnya slicing ibaratnya sejam atau setengah jam aja udah selesai, atau misal implement API beberapa, misal 5 dalam waktu sejam udah selesai, ya langsung aja ibaratnya mungkin itu buat biasanya perusahaan juga dia kalau ngasih tugas cuman tolong ya selesaiin fitur 1 atau 2 doang dan mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 jam aja gitu. Nah, itu sih jadi intinya dari skill harus lebih ditingkatkan lagi dan kalian juga harus lihat juga dari sisi perusahaan bisa nggak buat nge-handle beberapa project itu. Gitu mungkin. Berarti yang bisa disimpulkan dari jawaban Tenulo sama Teresa adalah cepat ya. Cepat Betul. kalau Yang dapat cepat. sekali dapat tas itu langsung dikerjakan dengan cepat seperti itu. Mungkin itu menjawab ya. Jangan dulu mati muda, Rifan. Kamu masih panjang perjalanannya. Betul. Saya pengennya teman-teman nggak cuma nanya di kolom chat, kalau bisa open mic deh. Ini Hilmi banyak pertanyaannya, Mi. Open mic aja, Mi. Hilmi. Silakan, Mi. Nah, boleh. Iya, halo. Silakan, Mi. Udah kedengar, Mi. Mau nanya lagi, Kak. Mau nanya, project kapan aja sih yang udah pernah dikerjain di perusahaan? Boleh di-spill lah gitu. Sama di perusahaan pakai Firebase gak gitu kalau Flutter gitu ya? Dah, itu. Oke, thank you, Mi.
Dari Mbak Reza dulu mungkin. Oke, untuk project mungkin lebih dibahas mengenai bidang-bidangnya aja mungkin ya. Yang pertama pernah ngerjain e-commerce waktu itu, terus habis itu kayak tentang fintech juga udah pernah, kayak, koperasi peminjaman online, koperasi syariah. Terus waktu itu juga pernah dapat buat, nge-handle, adalah suatu komunitas dia minta dibuatkan aplikasi, itu juga pernah. Terus kayak dulu juga pernah dapat project dari MRT. Jadi dia minta kayak dibuatkan aplikasi untuk kayak memantau, kereta MRT ini tuh kondisinya masih baik atau enggak gitu, si sensor-sensor MRT itu. Itu terus habis itu hampir, beberapa bidang tuh udah pernah kita jalanin gitu, kayak buat properti juga kita udah pernah nge-handle project-project properti, kesehatan, apalagi itu karena kebetulan, perusahaan saya juga, fokusnya di bidang kesehatan. Terus yang sekarang kalau tadi pertanyaan mengenai Firebase, kebetulan, ada salah satu ya perusahaan saya juga dia emang, aplikasinya full Firebase gitu waktu itu. Cuman waktu itu saya ada saran juga ke atasan supaya nggak full Firebase karena, Firebase juga lumayan mahal kan ya buat biayanya. Jadi ya minta dipindah aja gitu. Ya cuma kalau Firebase pernah juga. Dan pernah juga kayak bikin aplikasi sejenis Gojek, GoFood. Jadi ada mitranya, ada driver-nya, dan ada customer-nya. Cuman waktu itu lebih fokus ke laundry gitu. Itu mungkin buat beberapa project yang pernah dikerjakan. Mungkin dari Mbak Nurul ada tambahan? Kalau dari saya kurang lebih sama ya sama Mbak Reza. Mungkin ada tambahan, saya tuh pernah juga buat aplikasi untuk sosial media ya kayak Instagram, tapi ini masih ongoing juga kayak gitu. Terus kemarin juga lebih banyak di fintech sih kayak gitu ya. Terus untuk perihal Firebase ya kita kebanyakan pakai Firebase juga sih. Lebih banyak pakai Firebase juga di project-project. Kayak karena Firebase itu tuh sering digunakan juga misalkan untuk login ya, ada login with Google dan lain-lain gitu ya. Terus pernah juga di yang aplikasi yang tadi laundry online itu juga ada chat menggunakan Firebase gitu untuk pertukaran datanya. Kayak gitu sih, chat antara driver sama si klien. Itu sih paling tambahan dari saya. Keren banget, keren banget. Ini sepuh Wati ini guys. Sepuh Wati. Oke, kalau ada pertanyaan bisa, waktunya masih lumayan banyak. Ada kalau yang mau open mic lagi nggak? Kalau masih malu ya udah terpaksa kalian chatting di ini aja di chat aja ya pertanyaannya. Ada yang menarik ini, masih ada pertanyaan yang belum terjawab sih ya. Intinya berapa perusahaan sih masing-masing? Tapi kan ada satu perusahaan yang diutamakan ya. Dari Iya, semua perusahaan itu pasti ada satu perusahaan diutamakan yang termasuk yang ditulis di profile kan ya. Kalau Teh Reza itu betul. di Citaraya, kalau Teh Nurul itu di Autograph ya. Nah, kalau Betul. Citaraya itu kan di bidang kesehatan nih. Kalau Autograph di bidang apa Iya. tuh? Kalau Autograph dia tuh lebih ke startup. Dia di sosial media nanti kayak Instagram, insya Allah. Nah, Teh Nurul total berapa perusahaan yang sekarang digeluti Iya. sama Kalau Autograph? Oke. Kalau saya sekarang tuh untuk dari saya sendiri ya, itu tuh saya 2 perusahaan. Untuk dari saya sendiri yang kontrak sama perusahaannya 2 perusahaan. Kemudian saya juga ada bantu Mbak Reja juga kayak gitu sih. Jadi untuk kontrak Bikin sendiri yang sih. webtech, bikin yang webtech itu ya, Wegetek Asia itu ya. Gitu. Wegetek gimana ya nyebutnya, gimana tuh, saya takut salah. We get back ya. We get back. Sorry. Sih. We get back. Betul. Kalau Teresa gimana? Iya, kalau buat sekarang tuh kebetulan masih 2 perusahaan aja. Cuman, eee,
sebelum bulan ini, berarti bulan Oktober ya. Bulan Oktober tuh pernah handle 4 perusahaan waktu itu. Kontrak. Kalau kontrak waktu itu pernah nyampe 4 perusahaan. Ya itu waktu itu lumayan bikin ya sampai panas juga sih waktu itu pas 4. Panas dingin ya. Tapi sehat walafiat kelihatannya. Ya alhamdulillah udah Nggak pernah tuh tipes atau gimana? alhamdulillah enggak jangan. Mantap. Ada lagi nggak teman-teman pertanyaannya? Mungkin kalau ada yang mau bertanya lebih ke teknis ya seputar Flutter, mungkin silakan. Karena Boleh. Teh Reza sama Teh Nurul ini benar-benar mengaplikasikannya ke pekerjaan, ke tasknya gitu. Jadi boleh kalau ada pertanyaan yang lebih ke teknis silakan, atau pertanyaan yang lebih ke di luar itu juga nggak apa-apa. Silakan Mi, masih penasaran ya? Takjub banget nih kayaknya Ilmi nih Ya, nih, dua orang ini. Gimana kan? GetX gak sih di Flutter itu? Gimana Mi? Kurang jelas Mi? Ini apa? Pernah pakai bukan frame ya, apa namanya? GetX State tahu management ya. State management ya. Oh iya. Pernah gak Kak? Oke, saya jawab dulu. Pernah untuk aplikasi yang laundry online tuh kebetulan kita tuh terusin sebenarnya codingan dari programmer sebelumnya. Nah, programmer sebelumnya itu dia pakai GetX. Kita juga di situ sambil belajar GetX juga sih. Nah, kebetulan di yang autograph ini saya juga pakai GetX di situ. Saya pakai GetCLI. Kalau ada yang pernah mungkin pakai GetCLI, GetView dan lain-lain gitu ya. Jadi jawabannya pernah pakai dan sekarang juga masih pakai. Mungkin untuk Mbak Reja gimana? Kalau pakai pernah pakai, cuman buat kalau saya pribadi saya lebih suka pakai BLOC buat state management. Itu mungkin kalau dari saya. Oke, terjawab ya Mi ya. Ini Karel juga masih penasaran. Kalau tanya dong Kak, pernah pakai yang lain selain Flutter nggak? Kayak Compose multiplatform dari Kotlin dan React Native. Selain Flutter pernah pakai nggak Kak? Mungkin dari Mbak Reja dulu kan. Oke, kalau di mobile jujur belum pernah nyoba yang lain sih. Itu cuma pernah dulu pas kuliah aja. Pas kuliah ada pelajaran ya Android yang natif pakai Java waktu itu, cuman nggak masuk otak. Jadi makanya lebih milih Flutter waktu itu. Cuma ya kalau buat dari sisi mobilnya masih di Flutter aja. Paling kita lebih mau belajar tuh di bidang lain kayak front end ataupun back end-nya gitu. Jadi mau coba selain mobile lagi. Gitu. Oke. Ya, kalau untuk saya juga sama sih. Saya juga waktu kuliah karena kita satu kuliah yang sama gitu. Satu kampus yang sama. Saya juga pernahnya Java native sih. Jadi untuk yang lain kayak Kotlin React Native itu belum pernah secara langsung nyoba gitu. Ada sih penasaran gitu, pengen nyoba, cuman kayaknya lebih ke yang lain dulu deh. Kita kan udah bisa front end mobile, lebih pengen bisanya ke front end web atau enggak back end kayak gitu ya. Oke, kayaknya Mas Galihnya keluar ya. Sorry. Oh iya. Pencet. Oh, iya. Pencet. Jadi, wah pertanyaannya hilang. Ini kayaknya harus maksain Karel buat ngomong kalau masih penasaran, Rel. Silakan open mic dong, Karel. Atau Rifan, silakan. Atau teman-teman yang lain yang masih penasaran, open mic aja deh. Hasban, silakan. Boleh. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Ada waktu 7 menit lagi. Rifan, jangan cuma jempol aja, Rifan. Ayo, open mic. Ini kesempatan yang langka, teman-teman. Saya bilang langka kenapa? Karena jarang ada pemateri yang bahas multi job ini lebih dalam gitu. Kan biasanya kalau di obrolan cowok-cowok tentang poligami, ini lebih ke polikerja kali. Betul. 4 pekerjaan itu yang masih jadi kok bisa gitu, masih kok bisa gitu. Mungkin seperti itu.
Saya mungkin terakhir ya, kalau teman-teman di sini masih malu untuk bertanya, mungkin ini akan jadi pertanyaan pamungkas, pertanyaan pamungkas saya. Tadi sebetulnya masih penasaran kenapa sih harus Flutter? Tapi tadi kata penjelasan Teh Reza sendiri, dulu setelah keluar dari setelah lulus dari Unpas mungkin ya, belum banyak yang pakai Flutter ya, mungkin itu cuma sekarang kenapa menjadikan Flutter sebagai sesuatu yang sampai sekarang ditekuni dan banyak menginspirasi orang-orang, termasuk di TikTok itu banyaknya kontennya tentang apa nih di cewek ngoding itu? Cewek ngoding kan ya kalau nggak salah ya Betul, TikToknya. betul. Iya, saya ngoding. Dan alasannya apa kalau boleh tahu? Kenapa harus Flutter? Dan di TikTok itu kontennya banyaknya apa gitu? Oke, dari saya dulu mungkin ya. Kenapa harus Flutter? Karena tadi yang pertama, Flutter tuh waktu itu belum banyak yang pakai. Terus yang kedua tuh Flutter tuh waktu itu salah satu framework pertama yang image-nya tuh multi-platform. Jadi dia bisa Android, dia bisa iOS, dia bisa web, dan katanya tuh dia udah bisa back-end juga sekarang. Cuman kita belum ke situ gitu ya. Jadi maka dari image-nya multi-platform ini, kita tuh jadi tertarik nih. Oh ini satu framework bisa banyak nih kita. Dalam satu dalam satu code dia bisa build banyak platform kayak gitu. Ya, jadi saya juga nyoba bikin wedding app juga sama Mbak Reja ya pakai Flutter. Kita nyoba-nyoba nih Flutter web gitu ya. Itu pertama kali kita nyoba Flutter web, kita bikin wedding app dan alhamdulillah juga udah kepake ya di beberapa klien kita yang sudah menikah kayak gitu. Terus saya juga di perusahaan yang satunya saya juga nyoba Flutter web dan alhamdulillah udah launching juga itu namanya Pounds Hub. Itu pakai web Flutter kayak gitu. Nah, untuk konten-konten kita di Cewek Ngoding sendiri itu lebih ke Flutter karena kita memang core-nya di situ di Flutter. Kita emang ya core-nya di Flutter sih. Mungkin ada tambahan dari Mbak Reza? Iya, paling kalau dari saya emang kenapa Flutter tuh karena dia cukup menarik gitu ya. Di saat kayak React Native atau Kotlin tuh baru bisa Android iOS gitu kan. Mereka udah bisa juga multi platform, cuman di Flutter ini dia udah bisa langsung build ke web, bahkan desktop juga udah bisa. Di saat maksudnya kayak framework-framework lain tuh masih belum bisa kan ya. Nah, itu jadi ketika misal kita butuh aplikasi web juga ya tinggal bikin pakai Flutter buat sekarang gitu ya. Kalau misal kita males belajar bahasa ya framework atau web yang lain. Jadi kita bisa langsung buatnya menggunakan Flutter kayak ya tadi contoh kayak yang Mbak Nurul jelasin yang undangan. Kan dari Wiketek ini tuh dia ada produk itu tuh sebuah ya undangan digital. Nah, waktu itu kita bingung nih gimana caranya kalau ya cukup waktu itu cukup pada juga kan proyek-proyek di perusahaan jadi malas buat belajar hal baru. Jadi makanya kita coba buat pakai Flutter Web dan ternyata maksudnya bisa juga gitu. Dari situ makanya Flutter benar-benar bisa jadi web, bisa mobile, bisa iOS hanya dengan satu codingan gitu. Kita perlu ya ngoding berulang-ulang gitu. Kalau kenapa Flutter? Nah, kalau di Cewek Ngoding tuh kontennya ya tadi yang kata Menurul emang kita masih full di Flutter. Cuman terkadang kalau kita live juga adalah bahas-bahas sedikit tentang Next.js. Kebetulan ya saya juga lagi belajar mengenai Next.js juga gitu. Tuh teman-teman, ternyata ada Cewek Ngoding ada live-nya juga di TikTok ya. Kapan-kapan kita bikin live bareng. boleh. Kita bikin live bareng. Dan nih suka bingung juga soalnya kalau nge-live kadang-kadang kalau tengah malam nggak ada yang nonton. Kadang-kadang yang ngodingnya suka tengah malam gitu. Nah, teman-teman mungkin kayak tadi ya pertanyaan terakhir saya, kita udah ada di penghujung acara. Give me reaction untuk acara ini, silakan reaksinya teman-teman.
Terima kasih banyak kepada Teh Reza, Teh Nurul atas insight-nya. Semoga kita undang lagi, kapan-kapan kita undang lagi kali ya teman-teman di offline ya. Kayaknya seru kayak ngundang Teh Reza sama Teh Nurul di offline ini. Kalau ada waktu mereka tuh. Kalau ada waktu. Ya, untuk bicara tentang offline, untuk teman-teman yang di Bandung udah saya hubungi, untuk anggota komunitas beberapa udah saya kontak. Kita mau ngadain community bonding talk di offline ya, di tanggal 25 November. Jadi siap-siap teman-teman yang ada di Bandung, akan saya kirimkan invitation-nya. Kemudian di bulan Desember akan ada Devfest di tanggal 2 dan Devfest Squad di tanggal 16. Nah, saya harapkan teman-teman dari SMK Dev juga bisa hadir di sana karena dari SMK Dev juga full support di kedua acara tersebut. Kalau di Devfest mungkin ada sepuhnya Teh Reza, Teh Nurul, ada Mas Andika Gali. Kemudian kalau di Devfest Squad nanti ada atasan saya sendiri, Mas Ibnu, nanti yang akan hadir di sana. Terima kasih sekali lagi Teh Reza, Teh Nurul atas sharingnya yang bermanfaat ini. Bikin wow semua teman-teman yang di sini. Oke, semoga ada kerjasama selanjutnya. Semoga hubungan kita juga berlanjut ya. Teman-teman bisa nanti langsung follow Cewek Ngoding, follow juga Instagram We Get Tech Asia. Atau di situ ada Instagramnya Teh Reza sama Teh Nurul. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di Community Bonding Talk di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.